Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sekam, ya. Di sini ada beberapa jenis sekam. Oke. Ini adalah sekam padi, teman-teman. Sekam padi itu kulit padi, ya, kulit padi. Jadi ada 3 jenis sekam paling tidak. Yang pertama adalah sekam mentah. Nih, sekam mentah. Sekam yang masih segar, yang baru dari penggilingan padi, ya. Lalu jenis kedua ada yang namanya arang sekam. Ini sekam yang baru lalu dibakar begitu, dijadikan arang sekam. Nih, arang sekam, ya. Yang ketiga ini sekam fermentasi, ya. Sekam yang baru lalu difermentasi selama beberapa hari dan begini jadinya. Oke. Biasanya kalau para petani dalam dunia tabu lampot, ya, tanaman yang kita tanam di dalam pot-pot atau di polybag itu, ya, atau bahkan yang di-grounding di tanah begitu, ya. Media tanam awal itu biasanya menggunakan sekam ini, teman-teman. Jadi ada beberapa fungsi, di antaranya tujuan kami menggunakan sekam di dalam pencampuran media tanam kami adalah untuk menambah kegemburan media tanam, sehingga tanah kita ini, ya, baik di dalam pot maupun di tanah itu tidak terlalu padat begitu, sehingga lebih gembur dan perkembangan akar akan lebih bagus, seperti itu, ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan sekam, ya. Sebelum kita menggunakan sekam ini ke dalam campuran media tanam kita, ya. Biasanya kalau kita nanam di pot lah, katakan di pot gitu, ya, itu biasanya kita gunakan tanah, kan gitu, ya, tanah subur misalnya begitu. Tanah subur baik kita cari sendiri ataupun kita beli di toko-toko pertanian begitu, ya. Selain menggunakan tanah, kita juga menggunakan arang sekam. Selain itu biasanya 3 minimal: tanah, pupuk kandang, ya kan, tanah, pupuk kandang, dan yang ketiga biasanya menggunakan apa nih, sekam ini, ya kan. Tujuannya untuk menambah kegemburan dari media tanam itu. Tetapi usahakan ketika kita menggunakan sekam padi ini menjadi campuran dalam media tanam kita untuk di pot misalnya, usahakan tidak menggunakan sekam padi yang masih segar seperti ini, teman-teman, ya. Usahakan tidak menggunakan sekam padi yang segar seperti ini. Kenapa? Karena yang pertama, di sini tentu masih terdapat bibit-bibit jamur begitu, ya, yang merugikan untuk tanaman kita nantinya. Itu satu. Yang kedua, biasanya di sini kalau kita menggunakan ini yang masih segar seperti ini, yang masih baru, masih ada saja nanti padi-padi yang sisa begitu, ya, dan dia akan tumbuh di media tanam kita, ya. Dia akan menjadi gulma bagi tanaman kita yang di pot itu, ya. Jadi usahakan tidak menggunakan sekam segar seperti ini, ya. Jadi usahakan ini dilakukan fermentasi sehingga menjadi seperti ini, ya, atau dijadikan arang sekam seperti ini, teman-teman. Silahkan dipilih salah satunya, ya. Tapi kalau saya lebih memilih sekam fermentasi dibandingkan dengan arang sekam ini. Yang pertama, ini lebih sulit dibuat karena harus dibakar, terus menimbulkan polusi asap, ya kan. Intinya ini lebih sulit bagi saya, lebih sulit. Lebih mudah sekam padi yang segar ini kita lakukan fermentasi, ya. Kita lakukan fermentasi, ada yang bisa sampai 7 hari sudah siap pakai, ya. Lebih lama lebih bagus, ya. Sebelumnya saya pernah buat 4 karung fermentasi sekam, ya, dan masih ada ini salah satunya, sisanya ini. Semakin lama semakin bagus. Saya melakukan fermentasi ini selama 3 minggu, ya. 3 minggu baru saya gunakan dan hasilnya seperti ini. Oke.
kita akan fokus bahas tentang skam fermentasi selanjutnya, ya. Tidak kita bahas tentang ini, tidak ya. Jadi dari sini menuju ke sini. Oke. Bagi saya ada beberapa keunggulan kalau kita menggunakan fermentasi skam, teman-teman. Yang pertama, pembuatannya lebih mudah, ya, lebih mudah. Nanti kita praktekkan bagaimana cara membuat fermentasi skam ini. Itu pertama, mudah. Yang kedua, teksturnya lebih lembut, ya, pasti menjadi lebih lembut dibandingkan dengan skam yang segar ini, ya, skam yang segar ataupun arang skam ini. Kalau arang skam ini masih kasar menurut saya, masih kasar, dan lama-lama juga pasti akan melapuk sih, seperti abu, menjadi abu skam begitu, ya. Jadi ini teksturnya menurut saya paling bagus. Oke, tekstur lebih bagus, paling bagus lah diantara ini misalnya. Yang ketiga, kalau kita fermentasi, di sini ada mikroorganisme pengurai, ya, mikroorganisme pengurai untuk media tanam yang kedepannya akan memberikan dampak positif bagi media tanam kita, ya. Karena pada saat kita memfermentasi ini, ya, itu kan kita gunakan mikroorganisme baik untuk melakukan dekomposisi terhadap skam segar itu tadi menjadi skam yang fermented seperti ini, ya, yang sudah terdekomposer begitu. Tujuannya tetap sama, adalah untuk menambah porositas atau menambah kegemburan dari media tanam kita tadi itu, ya. Jadi biasanya kita gunakan sekam tanah subur atau topsoil, ya, sekam tanah subur, dan biasanya pupuk kandang. Nah, itu bisa 3 campuran dasar untuk kita melakukan pencampuran media untuk kita jadikan media tanam di pot-pot seperti itu misalnya, atau di pot-pot jambu misalnya, bisa juga. Oke, itu ya teman-teman penjelasan terkait dengan skam padi. Oke. Selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana cara membuat skam fermentasi seperti ini. Oke. Melakukan perebusan gula merah ini 1/2 liter, dan di sini ada air putih 1/2 liter, teman-teman. Oke, air 1/2 liter ini akan saya dinginkan dulu. 1/2 liter yang panas ini dengan 1/2 liter air yang dingin yang ada di ember ini. Oke, ini 1 liter air gula merah. Oke, ini kita dinginkan dulu, beberapa saat, ya, sampai nanti dia dingin. Sambil menunggu air gulanya dingin, saya jelaskan sedikit. Jadi nanti perbandingannya 1 liter air gula, ya, atau molase boleh, tapi saya pakai air gula, ditambahkan 1 liter E4. Ini 1 liter E4, ya. Ini akan kita mix ke sini dulu nanti. Oke, kita akan mix ke sini. Lalu perbandingannya 1 liter ini kita tambahkan ke 50 liter air di sana. Oke, itu air. Jadi bandingannya 1 banding 50, teman-teman. Nah, nanti air itu yang akan kita gunakan untuk menyiramkan ke skamnya, ke skam mentahnya, untuk sebagai bahan dekomposernya. Oke. Baik, teman-teman, langkah selanjutnya setelah air gula ini dingin, ya, kita campurkan E4 ini kepada gula. Tujuannya apa? Jadi E4 ini, teman-teman, mikroorganisme yang ada di sini, ini mikroorganisme yang sedang tidur.
Jadi sebelum kita mempekerjakan mikroorganisme ini, kita harus membangunkan mereka dulu. Ya, kalau mereka tidak dibangunkan, mereka tidak akan mau bekerja nantinya. Cara membangunkan apa? Bagaimana cara membangunkan mikroorganisme ini? Yaitu dengan mencampurkan mereka kepada gula. Ya, ini ya, di ember ini adalah gula. Baik. 1 liter air gula merah saya gunakan ya. Ditambah 1 liter mikroorganisme yang saya gunakan kali ini adalah E4 ini. Lalu kita aduk pakai tangan nggak apa ya. Kita aduk merata seperti ini. Lalu kita diamkan. Lebih lama lebih bagus teman-teman. Tapi kalau bisa katanya minimal berapa menit ya? 30 menit sampai 1 jam lah. Ya. Jadi ini adalah proses membangunkan mikroorganisme dengan air gula. Oke. Setelah nanti katakanlah setengah jam atau 1 jam begitu, baru ini kita campurkan kepada 50 liter air di sana. Oke. Kita tunggu ini sampai setengah jam lah minimal. Oke. Sudah setengah jaman teman-teman. Jadi larutan gula merah plus E4 ini akan kita campurkan ke air 50 liter ya. Kalau berdasarkan petunjuk dari botol E4 itu, 1 liter E4 ini tadi yang sudah kita campurkan dengan 50 liter air, ini bisa kita gunakan untuk memfermentasi 1 ton bahan organik ya. Jadi cukup irit kalau menurut hitungan saya ya. Kalau airnya hanya 50 liter, ini nanti kita bisa tambahkan ya, bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Karena dengan 1 liter E4 ternyata bisa memfermentasi bahan organik sebanyak 1 ton. Amazing. Oke, sambil kita menunggu ini beberapa menit ya, mungkin 15-an menit. Ini kita tunggu. Saya akan siapkan apa itu, sekam mentah yang akan kita fermentasi pagi ini. Oke. Saya punya stok sekam. Oke. Ada 10 karung. Tetapi pagi ini akan kita fermentasi secukupnya karena jam 7 saya harus sudah berangkat ke kantor pagi ini. Banyak kerjaan. Lagi ada auditor juga. Jadi harus agak cepat. Jadi beberapa karung saja yang akan kita fermentasi pagi ini. Sebagai bahan juga untuk take video ya kan. Oke, untuk catatan teman-teman, jadi ini murni 100% sekam mentah yang akan saya fermentasi ya. Kalau fermentasi pertama saya dulu 4 karung sekam saya mix dengan 1 karung kokopit ya. Tetapi untuk kali ini kita akan 100% memfermentasi sekam mentah ini. Oke. Ini saya mau nunjukin ya teman-teman. Lihat ya, akarnya pembibitan jambu saya sudah keluar dari polybag. Akarnya kita lihat, ini tanda kegenjahan ya. Dia masih di pembibitan saja sudah mulai mau berbunga. Tuh, keren kan? Nah, ini tandanya kristal merah. Saya pakai raffia merah. Jadi untuk kali ini
setelah ini kita mix rata dengan cairan dekomposernya ya. Selanjutnya kita akan menyimpan ini dalam sebuah wadah yang tertutup rapat ya. Jadi dia terfermentasi secara anaerob begitu ya. Alhamdulillah untuk proses fermentasi sekam mentah sudah saya lakukan, dan tahap terakhir setelah semuanya di mix dan di packing ke dalam wadah yang kedap udara menggunakan plastik hitam tadi itu, selanjutnya adalah kita tempatkan plastik tersebut di tempat yang teduh, yang tidak langsung kena sinar matahari langsung ya. Bisa di bawah pohon, di dalam ruangan, atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kalau saya tadi pagi saya letakkan di samping rumah ya, di bawah atap, jadi tidak terkena sinar matahari langsung, ada di sana dia ya. Oke. Dan malam ini saya akan lanjutkan fermentasi sekam mentah saya, sisa 8 karung karena tadi pagi 2 karung, jadi sekarang sisa 8 karung masih ada di sana ya. Dan dekomposernya masih banyak tuh, berupa perbanyakan E4. Oke. Jadi malam ini sudah ngantuk sebenarnya, tapi ada bala bantuan datang. Mr. Hollis. Jadi kita akan selesaikan 8 karung itu malam ini, oke?